Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang kitab Safinatun Najah, tepatnya Kasyifatus Sajah, dengan tema bolehnya seorang wanita yang hamil dan menyusui itu untuk tidak berpuasa. Kita mulai dengan sholawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dari beliaulah kita diajarkan tentang agama Islam, kita dibawa dari masa kegelapan untuk menuju ke masa yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para saudaraku seagama Islam, baik muslimin maupun muslimat, ada beberapa kategori orang yang tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Dalam kitab Kasyifatus Sajah, tepatnya halaman 121, dijelaskan fa'idatun yubahu al-fitru fi ramadana lisittatin, bahwa ada 6 golongan orang yang dibolehkan di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Sebagian ulama menadhamkannya, menembangkannya, mensyairkannya dengan syair yang menggunakan bahr wafir. Kalau kita ingat, lantunannya hampir mirip dengan lafaz ilahilas. Idza ma sumta fi ramadana sumhu siwa sittin wa fihinnal qada'u fasinun thumma mimun thumma shinun wa ha'un thumma ainun thumma ra'un, yang artinya ketika kalian puasa di bulan Ramadan, maka puasalah kecuali ada 6 golongan. Mereka boleh untuk mengqadha. Siapa saja itu? Yang pertama dikategorikan sebagai huruf sin, fasinun, artinya adalah seorang musafir. Tsumma mimun, yang kedua adalah maridun, yaitu orang yang sakit. Tsumma shinun, yang ketiga adalah asyah al-haramu, yaitu orang yang tua. Yang keempat ada ha'un, artinya orang hamil. Yang kelima ainun, atsyanu, orang yang kehausan. Yang terakhir keenam yaitu ar-ra'u, al-murdi'ah, atau yang kita kenal dengan orang yang menyusui. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari ke-6 golongan tersebut, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang 2 karakter atau 2 golongan yang mereka tidak apa-apa untuk tidak berpuasa, namun dengan konsekuensinya masing-masing. Untuk yang pertama, yaitu orang yang hamil. Orang yang hamil, mereka boleh untuk tidak berpuasa, walaupun hamilnya dari perkara zina atau wati syubhat, ataupun karena hal yang selain manusia, yang mana wanita tersebut itu terkategori sebagai wanita yang maksum. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Sajah, wal hamilu walau min zina au syubhatin walau bi ghairi adamiyin haitsu kana maksuman. Dan kategori yang kedua yaitu orang yang menyusui.
walaupun menyusuinya ini karena dia itu wanita yang disewa, yang dipekerjakan untuk menyusui anak. Walil murdiati walau mustajaratan au mutabarra'atan walau li ghairi adamiyin. Kita akan fokuskan pada dua karakter atau kategori dua orang tersebut. Dalam sebagian ayat Al-Qur'an dijelaskan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dari sini ayat ini menjelaskan tentang kategori orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang kita kenal dengan tadi sudah dijelaskan musafir, yang kedua adalah orang yang sakit. Tapi kita fokuskan kepada wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Siapakah orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, namun mereka itu membayar fidyah? Dari dua orang hamil dan orang yang menyusui, mereka ini nanti digolongkan lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah golongan orang yang khawatir terhadap dirinya. Bagi perempuan yang hamil maupun busui, ibu yang menyusui, ketika mereka khawatir terhadap dirinya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana konsekuensinya? Setelah bulan Ramadan selesai, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha saja. Sebagaimana dijelaskan, fa in aftar li khaufin ala nafsihi au ma'a ghairi fala fidyata kal marid. Sebagaimana mereka digambarkan orang yang sakit. Kategori yang kedua yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui karena khawatir terhadap anaknya. Kalau ada wanita yang hamil ataupun menyusui khawatir terhadap anaknya, maka setelah Ramadan selesai, mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Di samping itu, mereka juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya berupa makanan sehari-hari. Berapakah kategori fidyah itu? Fidyah itu kategorinya adalah 1 mud. Kalau kita takar, 1 mud itu sama dengan 7 ons. 7 ons beras makanan seperti yang kita makan sehari-hari. Apakah cuma sebatas makanan pokok? Tidak. Kita tambahi dengan lauk pauk. Sekiranya takaran tersebut sama halnya dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau seharinya kita makan habis sampai 50.000, ya kita fidyahnya habisnya sampai 50.000. Dan itu pun dihitung 3 kali makanan. Sehingga di total menjadi 7 ons. Kemudian dari dua karakter tersebut, ini wajibnya mengqadha, wajibnya membayar fidyah. Itu kapan? Setelah Ramadan selesai. Semisal pada tahun ini 2025, fulanah atau katakan Hindun, dia ini hamil. Dia khawatir terhadap dirinya. Maka setelah Ramadan selesai, dia hanya wajib untuk mengqadha puasanya. Contoh yang lain, masalah tentang wanita yang menyusui. Ada wanita menyusui anaknya, dia khawatir terhadap dirinya, maka dia juga wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Beda lagi kalau masalah dia khawatir terhadap anaknya. Kalau dia khawatir terhadap anaknya, maka dia di samping untuk mengqadha puasanya, dia juga wajib untuk membayar fidyah.
yakni 1 mud tadi atau 7 ons beras. Lalu ketika ada sebuah masalah di tahun 2025 ini dia berhalangan untuk menjalankan puasa, kemudian sampai ke tahun 2026 dia tidak mengqadha puasanya sampai ketemu bulan Ramadan yang baru. Apa yang harus dia lakukan? Pada hari tahun 2026 maka dia tetap melaksanakan puasa. Setelah Ramadan itu dia wajib tetap mengqadha puasa di tahun 2025. Apakah hanya mengqadha? Tidak. Dia juga wajib untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena fidyahnya ini tadi dikategorikan sebagai tanggungan dia karena lalai. Selama 1 tahun dia tidak mengqadha puasanya. Sekarang kalau kasusnya beda lagi. Kalau dia itu ternyata khawatir terhadap anaknya saja, tanpa dirinya, khawatir terhadap anaknya saja, maka di mudnya fidyahnya itu dibayar 2 kali. Jadi tahun 2025 dia puasa, kemudian dia berhalangan puasa karena menyusui ataupun hamil. Sampai setelah Ramadan selesai dia tidak mengqadha puasanya sampai 2026. Sampai 2026 dia tadi belum mengqadha, khawatir terhadap anaknya. Setelah puasa Ramadan di tahun 2026, maka dia selain membayar 1 mud fidyah yang pertama karena khawatir terhadap di anaknya, maka dia harus menambahi 1 fidyah lagi, 1 mud lagi. Untuk apa? Untuk membayar tanggungannya. Nah, terus kalau seandainya terjadi ini terus-menerus 2025 sampai 2026 ini tadi masih belum dibayar, kemudian 2027 akhirnya apa? Akhirnya fidyahnya tetap dilipat gandakan sesuai tahun yang dia lalui. Apakah cuma fidyah? Ya, cuma fidyahnya saja. Sedangkan puasanya tetap dijalankan sesuai dengan tanggungan awalnya. Kalau dia ternyata tanggungannya cuma 3 hari, maka dia wajib mengqadha 3 hari. Karena dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan wa'lam annal fidyata tatakarraru bitakarruris sinin. Bahwa fidyah ini akan mengalami kelipatan sesuai dengan kelipatan tahunnya. Sedangkan kalau ada masalah wanita hamil, hamilnya ini setiap tahun, maka bagaimana? Apakah mereka tetap terkena fidyah yang berkelipatan? Maka jawabannya fala tata'addadu al-fidyatu wa in ta'addada al-hamlu war-radi'u. Bahwa fidyahnya wanita yang hamil setiap tahun kemudian menyusui itu tidak mengalami kelipatan. Jadi Islam itu yang pertama tidak memberatkan umatnya, juga tidak memberatkan orang yang lain. Dalam tanda kutip, mereka yang menjalankan puasa itu ada beberapa kategorinya. Sedangkan kalau kategori orang yang termasuk wa'alal ladzina yutikunahu fidyah, maka mereka diwajibkan itu tadi antara 1 mengqadha puasanya atau yang kedua dia membayar fidyahnya. Ini tadi yang seperti saya jelaskan. Kalau qadha itu karena khawatir terhadap dirinya, kalau sedangkan tambahan fidyah itu karena khawatir terhadap anaknya. Jadi tidak hanya dipilih salah satu, walaupun dari jumhur ulama itu ada beberapa pendapat. Yang pertama ada kalanya cuma mengqadha saja. Yang kedua ada yang cuma membayar fidyah saja. Sedangkan kita menggunakan mazhab Syafi'iyah,
maka kita seyogyanya seharusnya ya mengqadha, ya membayar fidyah. Karena itu termasuk tingkah hati-hati. Oke. Kenapa kok terjadinya fidyah ini berlipat ganda? Ini kalau dalam kitab disamakan dengan orang yang mengetahui kalau dehem berdahak ketika waktu menjalankan sholat itu haram. Tetapi mereka itu tidak mengetahui bahwa dehem orang ketika menjalankan sholat itu membatalkan. Maka sama saja dengan kasusnya ini tadi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.